Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Giovanni Yuseli. Kali ini saya akan sharing video sebagai tugas sertifikasi Certified Professional Renewal Spirit. Topik yang kita bahas kali ini adalah ilmu psikologi dan kesehatan mental. Jadi nonton video ini bisa bareng belajar sama-sama soal memahami ilmu ini secara singkat. Selamat menyaksikan. Kenapa saya memilih ilmu psikologi dan kesehatan mental ada 3 alasan, yakni untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, karena jika kita memahami kesehatan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kebahagiaan, produktivitas, hubungan yang positif, bahkan menjadi manusia yang bermakna. Lalu, dapat mencegah dan mengatasi tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Dengan belajar kesehatan mental, kita bisa mengenal, mengatasi, dan mencegah gejala-gejalanya seperti masalah depresi, trauma, kecemasan, dan lain-lain. Terakhir, kita dapat meningkatkan kepedulian sosial dan mengurangi stigma. Entah itu stigma buruk dalam kesehatan mental di negara kita, karena masih banyaknya harus dikurangi demi kesejahteraan bersama dengan cara membantu dan memahami orang lain soal masalah dan gejala gangguan kesehatan mental lainnya. Untuk belajar kesehatan mental, setidaknya ada beberapa tujuan yang ingin kita capai bersama. Di antaranya, dapat meningkatkan kesadaran diri, terutama dalam mengetahui kelebihan, kekurangan, emosi, pola pikir, dan apa saja yang memicu masalah psikologis kita. Yang kedua, dapat mengelola stres dengan baik. Dengan belajar kesehatan mental, setidaknya kita sama-sama belajar cara menghadapi stres dan kecemasan secara efektif dari kecocokan untuk diri kita. Ketiga, untuk meningkatkan ketahanan diri dengan baik, sehingga kita bisa mencegah masalah kesehatan dan bisa membangun strategi untuk bangkit dari permasalahan kita dan bisa mencapai tujuan kita dengan baik. Keempat, bisa meningkatkan kualitas hubungan dengan baik, entah itu dapat berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain secara berkualitas, dan bagaimana membatasi orang-orang yang tidak cocok dengan kita. Lalu, dapat meningkatkan produktivitas sehingga kita fokus dan konsentrasi menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dapat memaknai diri kita sehingga kita percaya diri kita adalah manusia yang bermanfaat dan bermakna bagi alam semesta. Untuk prospek belajar kesehatan mental ini, singkatnya kita mendapatkan beberapa manfaat secara berikut. Meskipun kita bukan psikolog ataupun profesional, setidaknya kita memahami situasi diri kita dan orang lain. Barangkali kita bisa mengenali emosi kita dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi situasi mental kita. Lalu kita bisa membantu orang lain, misalnya kita akan jauh lebih peduli dengan situasi mental seseorang dan berhati-hati meskipun butuh waktu yang cukup lama. Ketiga, kita bisa membuka peluang karir, entah itu bidang edukasi atau bidang-bidang persinggungan. Yang terakhir, kita juga bisa saling memberikan pengetahuan kepada orang-orang secara profesional dan sekedar sukarela untuk membantu orang yang banyak. Pengertian kesehatan mental adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi kejiwaan, spiritual, dan psikologi seseorang. Artinya, segala aspek mempengaruhi kesehatan untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Penyebab munculnya gangguan kesehatan mental bisa jadi karena faktor genetik dan keluarga yang tidak sehat atau lingkungannya, riwayat pelecehan, merasa terisolasi, stigma dan diskriminasi, cedera kepala atau kelainan skimia pada otak atau masalah ekonomi serta obat-obatan. Jika terjadi masalah kesehatan mental, biasanya ditandai dengan sulitnya fokus dan berkonsentrasi, sulit mengatasi masalah sehari-hari, rentan emosi, rentan melakukan kekerasan fisik, sering berhalusinasi dan paranoia, menarik diri dari sosial, kehilangan minat sosial, muncul pikiran untuk self-harm, suasana hati yang suka berubah drastis, pola kebiasaan, dan
Sering merasa lelah dan lain-lain. Dalam mendeteksi gangguan ini, biasanya profesional akan melakukan wawancara medis untuk mengetahui gejala, riwayat konsumsi, riwayat penyakit dalam keluarga. Sehabis itu, maka bisa melakukan screening obat, pemeriksaan bulanan, CT scan otak dan fungsi tiroid. Kadang-kadang juga bisa melakukan tes psikologis atau psikoterapi. Untuk pengobatan gangguan kesehatan mental bisa melalui obat-obatan yang diresepkan dokter sesuai penggunaan dan pengawasannya. Beberapa psikoterapi dari psikolog, rehabilitasi, supporting group, stimulasi otak, dan perawatan. Bisa juga psikoterapi Islam berupa terapi zikir, Quran, dan terapi wudhu. Untuk mencegah dan menjaga kesehatan mental, setidaknya bisa memberikan afirmasi positif bagi diri sendiri, mengatur stres, olahraga, menjaga hubungan baik, tidur dan istirahat, membantu dan memahami orang lain, mencari tenaga profesional, dan pendekatan spiritual. Semoga apa yang kita pelajari secara singkat ini dapat berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Sekian dari video tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.